banyak dari populasi manusia, itu hidup di urban area. Urban area itu apa sih? Ada yang tahu? Lia Latifah? Urban area itu apa? Kalau urban itu masih di perkotaan gitu, Bu. Oke, betul. Kalau lawannya urban area berarti apa? Yang lain silakan. Pedesaan. Siti Nopiani, lawannya urban berarti apa? Pedesaan, Bu. Oke, pedesaan. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya apa pedesaan tuh? Biar nambah juga kosakata kalian. Fioni, apa Fioni? Lawan kata urban area apa? Apa, Be? Ayo yang lain. Ayo dong dijawab. Alivia, Suburban bukan, Bu? apa? Suburban. Suburban. Tidak tepat. Pinggiran kota. Oh, Kurang tepat. Oke, yang lain. Ada lagi? Fauzia, Nadine. Masa nggak tahu? Ridwan, Pedestrian. Village area mungkin, Bu. village area tidak tepat. Yang betul adalah rural. Itu kan Ya, ada urban area, ada rural area. Rural itu adalah daerah yang pedesaan. Jadi bentar ya, ada urusan teknis. Lalu jadi urban area dan rural area. Orang yang tinggal di urban, lifestyle-nya beda, cara makannya dan gaya hidupnya beda. Dia preferensi terhadap makanannya mungkin juga beda ya. Kalau orang yang di perkotaan mungkin cenderung dia lebih suka yang apa ya? Yang apa? Lebih ke free pesticide, organik dan lain-lain kan. Apalagi dengan tingkat pendapatan mereka. Itu global challenge di agricultural sector. Sehingga apa? Sehingga dari sisi apa? Dari segi pertanian kita harus bisa memproduksi pangan yang betul-betul diinginkan oleh konsumen kita, di mana dia tuh urban area, di mana mereka menginginkan kualitasnya baik, secara visual bagus, rasanya enak, nutrisius tinggi dan lain-lain. Nah, itu challenge-nya kita. Minimnya lahan untuk pertanian, water deficiency, kurang air, degradasi lahan dan lain-lain sebagainya. World population increase, sedangkan naiknya populasi dunia itu 133%. Namun tidak diikuti dengan agricultural sector, terutama lahannya. Lahannya makin sempit aja gitu ya. Nambahnya cuma 11%, itu nggak imbang. Nah ini world population, proyeksinya bagaimana bisa dilihat. Naik ya, apa namanya, tinggi sekali. Intinya adalah tidak cocok antara ya, populasi dari dunia itu dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada. Ya, walaupun dengan teknologi apapun ya, misalnya ekstensifikasi ya. Nah, ekstensifikasi tahu nggak? Syafa apa Syafa? Ekstensifikasi. Iya, nggak ada suaranya. Perluasan lahan pertanian ini. Ekstensifikasi. Bedanya sama intensifikasi apa dong?
Bedanya Oh, Ada yang tahu yang lain? perluasan areal. perluasan lahan bukan Bu. Kalau intensifikasi itu meningkatkan hasil pertanian. Kalau ekstensifikasi luas lahan pertanian. Nggak gitu kedengeran ya? Nggak tahu kenapa suaranya kurang jelas. Ya, coba diulangi sekali lagi. Sekarang kedengeran ini suaranya. Kamu pakai 2 device ya? Satu Ibu. Tapi ada di ruangan yang sama, jadi mungkin. Oh ya, satunya harus dimatiin dulu coba. Suaranya yang 2 soalnya. Oke, coba ulangi sekali lagi. Ekstensifikasi perluasan lahan pertanian. Intensifikasi itu meningkatkan hasil suatu pertanian itu, Dok, yang mengolah lahan yang ada gitu. Oke, nanti dibelajar lagi ya, intensifikasi dan ekstensifikasi ya. Jadi, apa namanya? Gambar kelas jadi nggak ada. Ntar dulu. Nih, slide saya udah muncul belum? Sudah, Bu. Udah muncul ya? Slide-nya ya. Jadi sebaik apapun teknologi yang digunakan dalam pertanian itu tetap saja ya kita masih butuh lahan, gitu kan? Butuh lahan usaha petani kita. Nah sekarang kalau isu bagaimana di Indonesia, kita tadi di dunia ya, tetap saja sama ya population growth-nya meningkat, kemudian change in consumption pattern ya mirip ya. Sekarang apalagi dengan income yang lebih tinggi ya, tentunya dia bisa akan mampu membeli produk-produk pertanian yang sedikit lebih mahal, tapi dia tahu manfaatnya itu lebih baik. Nah itu ya. Kemudian limited arable agricultural land sama. Kemudian global market liberalization and international market unfair. Oke. Ya sekarang dari produk-produk pertanian itu bersaing ya komoditas-komoditasnya ya. Ada produk dalam negeri, ada produk luar negeri. Terkadang ada banyak sekali produk luar negeri itu jauh lebih bagus daripada produk dalam negeri. Kita sehingga sebagai konsumen kita lebih milih misalnya, aku mau beli apel yang dari USA itu harganya tuh di sana murah kan 35.000 sekilo gitu daripada apel dari Malang misalnya. Harganya ini rasanya kayak gini ya kan, rasanya asam ini itu kan kita konsumen itu preferensi, ada produk yang lebih enak, lebih murah, lebih bagus, nah ya pasti akan lebih milih yang itu daripada mungkin produk dalam negeri yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen seperti itu. Sehingga ya produk-produk kita daya saingnya rendah bahkan di negara sendiri. Jadi itu tantangan bagi kita ya, bagaimana kita itu memenuhi keinginan konsumen sesuai dengan standar konsumen yang diinginkan. Inefficiency in agricultural resource utilization. Resource input yang digunakan dalam agriculture itu belum efisien ya, mungkin dari pupuknya berlebihan, tidak berimbang, pesticide-nya itu kan input juga ya, dan banyak input lainnya ya. Tomato production di Indonesia bagaimana? Bisa dilihat di sini, ini cuma sebagai gambaran ya. Ya, kadang produksi itu naik, turun atau mungkin stagnan ya. Itu
tomato 976 sekian ya. Kalau coba kita lihat produksi yang lain, cabbage itu menurun trennya ya. Nah, itu ada banyak yang mempengaruhi. Itu 1,407. Ya, tapi masih tinggi cabbage ya daripada tomato ini karena ini ininya beda ya. Tomat masih lebih rendah. Tahu kan pernah lihat kan ya tomat di internet pada dibuang-buangin, ya kan? Satu truk itu petaninya marah gara-gara harganya murah. Ya udah buang aja. Pernah ya? Pernah tidak? Pernah ya? Oke, itu ada banyak permasalahan pertanian di kita itu, gitu. Termasuk juga kestabilan harga ya. Jadi semua itu berkaitan. Kita berbicara dengan PHT, kita berbicara dengan produksi, dengan harga, dengan konsumen, ini semuanya berkaitan. Ini chili 1,2 sekian. Produksinya mirip dengan cabbage ya tadi ya. Ya, 1,4, 1,2. Kemudian rice. Rice masih tetap nah ini walaupun tren yang menurun, tapi itu karena staple food kita ya, makanan utama. Tolong tutup ini. Ya, nyala dua-duanya. Oke, lanjut soybean. Soybean ini sampai sekarang itu kita masih mengandalkan dari luar negeri. Ya, itu produksinya sangat rendah sekali. Padahal, Ana, kamu hampir setiap minggu ada makan tempe atau tahu? Ana? Hah? Ana, kamu dengar saya? Anda lagi di kamar mandi, Bu. Itu ada. Itu. Loh, itu apaan? Itu. Ada. Mukanya. Itu apaan kok kayak gitu? Itu video. Tapi ada orangnya. Itu video. Emang gopres. Nah, ya ampun, ini Anda pakai video ternyata. Aduh. Ya nggak masalah kalau ke kamar mandi nggak masalah, tapi nggak usah pakai video juga kayak gini itu. Apa sih? Udah balik Ana? Iya Bu, kenapa Bu? Enggak Iya. video. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Tadi salah Hampir dengar setiap- Bu, kirain Anaf. Oke. Apa namanya? Setiap minggu ada konsumsi apa namanya? Tempe tahu. Tempe Iya. tahu. Ya saya cuma pengen nanya itu doang sebenarnya. Anaf, suka tempe tahu? Kalau tempe kurang, Bu. Kalau tahu suka. Kecap? Kecap suka. Tapi pasti ada nggak sih di menu orang Indonesia tempe tahu itu dalam menu keseharian? Selalu ada ya. Dan ini nanti saya pakai Zoom yang tidak berbayar nanti itu ya apa namanya? Join lagi ke link yang sama ya. Oke, jadi kita masih tergantung produksinya karena ya kita ada banyak challenge, salah satunya hama penyakit yang banyak sekali dan kita belum mampu memproduksi soybean dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik. Nah, karena itu kita masih mengandalkan impor palm oil. Bayangkan palm oil kita tuh rice 56 sekian ya, palm oil 40.000 sekian, itu sangat tinggi sekali dan yang kita jual adalah yang mentah ya, bukan yang diolah. Nah itu salah satu challenge juga sebenarnya bagi kita menjual produk mentahnya ke luar negeri, kemudian balik lagi produk-produk tersebut ke dalam negeri dalam bentuk yang produk itu jadi dengan harga yang ya tentunya lebih mahal. Kopi 700 sekian, rubber karat sekian. Jadi yang paling tinggi apa tadi? Rice
sama apa? Palm oil. Jadi intinya adalah bagaimana produksi di Indonesia itu ya kayak gini, kayak apa sih lato-lato ini ya, apalah kayak ini. Jadi kayak naik turun gitu aja. Kadang naik, kadang turun, kadang seimbang, kayak gitu aja bolak-balik. Dan hubungannya pasti food safety itu adalah dengan food security ya. Food security itu adalah bagaimana apa namanya, bagaimana pemerintah itu memastikan keamanan pangan. Bagaimana pemerintah itu memastikan pangan itu selalu tersedia, mudah didapat, dan juga aman gitu pangannya. Dan juga murah juga. Jadi lebih ke food security itu adalah kapasitas suatu negara ya untuk menjamin bahwa setiap warga negaranya itu dapat mengakses makanan dengan mudah, murah, dan ada setiap saat. Ininya itu sih sebenarnya. Jadi kalian harus bisa membedakan bagaimana food safety dan food security. The importance of good product quality. Jadi mau nggak mau dalam integrated pest management, ya salah satunya adalah kita ingin memproduksi pangan kita yang lebih baik. Karena apa? Karena modern lifestyle-nya sudah berubah. Apalagi orang perkotaan sukanya bagaimana kalau sudah paham. Environmental concern. Bagaimana cara memproduksi misalnya cabai yang bagus gitu ya. Karena ada banyak faktornya. Salah satunya adalah kita harus concern terhadap residu terhadap lingkungannya misalnya. Itu adalah salah satu environmental concern. Bagaimana kita tidak hanya fokus kepada produk yang kita produksi, melainkan juga kita harus concern terhadap lingkungannya. Sehingga penggunaan pestisida pun juga harus lebih ada seminimal mungkin, sehingga tidak mengkontaminasi dan lain-lain. Health concern, salah satunya penggunaan pestisida pasti impact-nya terhadap health. Nutrition content, ya sekarang ini juga berlomba-lomba ada suatu teknologi atau misalnya bisa menambah nutrisi di dalam pangan itu. Bahkan ada produk pertanian tertentu yang dia ada tahapan dalam pemulihan tanaman, dia disisipi gen tertentu sehingga produk tersebut disisipi gen tertentu sehingga produk tersebut misalnya mengandung vitamin A misalnya, ditambahin sehingga nutrisinya itu bertambah. Jadi kita makan produk itu tidak hanya mendapatkan manfaat dari produk itu, melainkan ada tambahan. Ensuring the taste of the product, rasanya harus enak ya. Phytosanitary measures-nya harus diutamakan juga, dan good product quality itu salah satu untuk trading produk ekspor impor sehingga akan meningkatkan income suatu negara. Coba kalau kalian compare ya, sebelah kanan dan kiri, ada produk yang jelek, ada yang bagus. Sebagai konsumen kalian pasti pilih yang bagus kan ya? Yang bagus atau yang nggak bagus mah udah nggak mau lah kayak gini ya. Pastinya sebelum kerasa ya, dari appearance-nya itu harus appealing, harus menarik konsumen. Bagaimana from farm to table, makanan itu atau suatu produk pertanian itu ada banyak kontaminasinya ya, mulai dari lahan sampai ke atas meja kita itu ada banyak rantainya. Mulai dari lahan, kemudian di sini ada banyak yang dilakukan ya oleh petani, harvesting, packaging, marketing. Ini kan banyak rantai makanan itu ya, mulai dari lahan, kemudian di packaging, kemudian marketingnya ada di pasar, swalayan, dan lain-lain ya. Ini packagingnya saya pakai ini. Semua itu ada resiko kontaminasi ya, dan bagaimana caranya kita make sure ya. Seharusnya pemerintah harus turut andil di situ ya. Yang namanya pengendalian hama terpadu itu, pengendalian hama terpadu itu sebenarnya mainnya adalah di sini ya, di production ya. Tapi kan setelah itu kan ada banyak juga hal yang harus diperhatikan.
diperhatikan sehingga pangan kita tuh aman nanti. Mulai dari ini ya, seperti land preparation, maintenance, fertilizer, pesticide, irrigation, semua harus menjadi perhatian. Dan di mana kontaminasi itu berasal, mulai dari planting, penanamannya kita perlu mungkin pesticide, fertilizer, genetic modified organism product, kemudian maintenance-nya masih sebelum harvesting itu bahkan ada banyak petani yang melakukan proses, yaitu otomatis residunya kan lebih tinggi ketika ditempatkan mendekati transportation lagi-lagi ketika ditransport, produser itu masih menyebabkan pestisida atau preservative agent atau bahan pengawet atau menggunakan packaging material tertentu sehingga dia akan atau mengurangi misalnya jamur. Nah itu tentunya itu kan resiko kimianya yang akan kita terima juga lebih banyak lagi gitu. Jadi pesticide itu ditemukan hampir di setiap lini, tidak hanya planting, maintenance, harvesting, bahkan ketika transport banyak sekali kita tuh masih dependent tentunya. Bahkan di processing itu masih pakai preservative agent, di mana semuanya itu adalah sintetik. Banyak juga ya masih jadi masalah kita. Produk from farm to consumer, plant, nih petani middleman, ini adalah rantai pasok dari kemudian ini adalah supply chain, bagaimana produk itu mulai dari produsen ke konsumen, dari pelaku traditional market, dari traditional market ke kios-kios atau ke ini apa di jual-jual kecil ini, belum lagi jual yang pakai motor. Jadi rantai pasoknya mungkin bisa lebih panjang lagi kalau pakai yang di sini. Kalau ini nggak lebih pendek. Harvesting, kemudian mungkin ada petani-petani tertentu seperti Paulus. Tahu kan ya Paulus ya? Tahu? Ya. Tahu. Tahu. Oke, kita lanjut ya. Jadi tahu punya Paulus Vianney, tahu Paulus Vianney? Tahu Bu, sempat ngedenger. Oke, pernah lihat videonya ya waktu itu buat itu ya, khusus ya. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau Paulus itu dia sudah mempunyai tanah dan supermarket karena dia komunis dari supermarket. Jadi ya udah dari lahan bisa langsung ke ya pastinya melalui PJJ dan sebagainya langsung supermarket. Dari itu langsung bisa ke
gede banget itu aneh. Oh, gila, jeruk. Itu jeruk apa sih? Tomat. Ini mah ada kan di yang kemarin. Gage aku tulis lagi. Ibunya pakai HP apa laptop? Laptop ya. Laptop.
siapa yang beli burung hantunya ya? Patungan kita intinya apa namanya tidak mudah sebenarnya bekerja dengan petani itu ya. Kayak si ini. Kok Pak Widi sih? Ada yang ditanyakan terkait itu? Mana tanda-tanda bulan lagi ya? Ada yang mau ditanyakan? Hah? Ya, apa yang ada hari ini? Ujiannya mau bagaimana? Masuki online ya? Kalian udah dibilang belum? Iya ibu. Kalian mau online atau mau apa? Nasa dan Jian? nggak usah bu. Bisa lah. Dia yang lamar. Dulu ya. Dulu nggak mau lah. Ya. Mana ya, Pak? Seperti Susah apa bisa riwayat? Beda nggak kira-kira? Beda ya? Beda. Kalau menurut saya, kalau di sana itu, terutama misalnya di negara Eropa ya, kalau terutama di negara Belanda itu, bahkan kan pernah masuk ke ini ya, pernah masuk ke produsen makanan mereka ya, apa namanya, tidak hanya lahannya, malah mereka kan juga pernah ke apa namanya perusahaan yang bergerak di bidang kayak apa salad gitu loh, salad dan lain sebagainya, terus buah jadi potong-potong ya. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka bagus ya, mulai dari awalnya sampai kepada ke konsumen, jadi kayak semua itu mereka tertracing dengan baik. Produk itu ada macam kayak ada barcode-nya ya. Jadi kita kalau mau tracing produk ini dari mana, dari produsen apa, kemudian apa yang sudah dilakukan dalam produk itu ada semua. Jadi kita sebagai konsumen hanya bisa kita ke enak dan kita. Kalau di kita kan tidak tahu ya itu produk dari mana, apa itu kan kita nggak tahu. Ih seru banget Tentunya sekali. kualitas Lihat. mereka juga lebih bagus. Serem banget anjir. Kayak gunting. dia ngapain sih begitu? Kemarin kelasnya temanya koko. Mana mari pakai jubah putih. Siti Rafi kalau masih enak kayak gini ya. Tapi kayak yang meninggal tau menahan. Ya mana Aram. Al Imran cina. Ya aja udah. Salah satu yang bisa mereduksi juga itu apa namanya kayak tampang dawan itu. Karena mereka Alia nggak ada. saya ke sana itu Banyak Indah juga nggak. ada deh. jaringan Davi. sampai Untung kita nggak di sana ya gue. Ribu.